Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elsa Damayanti Utami, guru SMK Negeri 1 Merapi Timur, Kabupaten Lahad, Provinsi Sumatera Selatan. Berikut merupakan video praktik baik saya mengenai implementasi inovasi pembelajaran dengan menggunakan pendekatan pembelajaran mendalam dan pemanfaatan aplikasi rumah pendidikan. Selamat menyaksikan. Kita tengah berada di era pemanfaatan teknologi seperti AI atau kecerdasan artifisial, mahadata, dan Internet of Things yang makin mendominasi di berbagai sektor. Digitalisasi telah mengubah cara manusia bekerja, berkomunikasi, dan memecahkan masalah. Sebagai salah satu negara pengguna teknologi digital terbanyak di Asia dan negara terbesar ketiga di kawasan Asia Pasifik, Kemendikbudristek terus mendorong pemberdayaan dan inovasi di sektor pendidikan dengan penerapan pendekatan pembelajaran mendalam di kurikulum nasional. Provinsi Sumatera Selatan melalui Dinas Pendidikan berkomitmen mendukung implementasi pendekatan pembelajaran mendalam untuk diterapkan menyeluruh pada satuan pendidikan demi perubahan ke arah yang lebih baik. Hal ini sejalan dengan visi Sumatera Selatan, yaitu Sumsel Maju untuk Semua, di mana terciptanya pusat pendidikan dan kebudayaan. SMK Negeri 1 Merapi Timur menyambut baik pendekatan pembelajaran mendalam untuk langkah menuju pendidikan yang lebih adaptif, relevan, dan berpusat kepada murid. Saya sebagai seorang guru berupaya mendesain pembelajaran dan memastikan murid belajar dengan menyenangkan sesuai dengan yang murid butuhkan melalui model pembelajaran yang diterapkan pada perencanaan pembelajaran mendalam. Berdasarkan raport pendidikan SMK Negeri 1 Merapi Timur tahun 2025, kriteria proses pembelajaran mengalami penurunan capaian yaitu 2,85% dari tahun 2024, di mana akar masalahnya terletak pada metode pembelajaran, manajemen kelas, dan dukungan psikologis. Pada mata pelajaran geologi pertambangan, bukan saja praktik di lapangan, murid dan guru dapat mengeksplorasi pembelajaran lebih bermakna, berkesadaran, dan kontekstual, dan juga menggembirakan dengan menggunakan super aplikasi rumah pendidikan yang di dalamnya terdapat fitur ruang GTK, ruang murid, yang dapat digunakan untuk menunjang kualitas pembelajaran. Dalam menerapkan teknologi, guru perlu memilih jenis teknologi yang sesuai untuk mendukung proses belajar murid, agar pembelajaran menjadi lebih efektif dan bermakna. Setiap teknologi memiliki keunggulan dan fungsinya masing-masing, sehingga penting bagi guru untuk memahami kebutuhan murid serta tujuan pembelajaran. Pemanfaatan aplikasi belajar rumah pendidikan, di mana di dalamnya terdapat platform ruang murid yang menyediakan sumber belajar, buku bacaan, latihan soal yang memungkinkan murid untuk belajar dengan cara yang interaktif dan kolaborasi. Sebagai bagian dari layanan rumah pendidikan, sumber belajar di ruang murid dirancang sebagai alternatif yang dapat membantu murid memahami materi melalui format digital. Platform ini sangat cocok digunakan dalam metode blended learning yang memadukan pembelajaran sinkron dan asinkron yang dibantu dengan teknologi. Salah satu model pembelajaran yang direkomendasikan adalah station rotation dengan pendekatan pembelajaran mendalam. Berikut tahapan penerapan model pembelajaran station rotation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Sudah istirahat tadi? Sudah. Sudah jajan? Sudah. Sudah siap untuk belajar? Sudah. Oke, kita yel-yel dulu ya. Semangat pagi! Pagi, 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 luar biasa, tetap semangat. SMK? Bisa. SMK? Hebat. SMK? Bisa, hebat. SMK Negeri 1 Merapi Timur? Aruna Satya Adi
Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Sebelum belajar, ada baiknya kita berdoa. Silakan ketua kelas pimpin doa. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Materi mengenai ketiga LH. Ada yang tahu apa itu ketiga? Keselamatan dan kesehatan kerja. Untuk hari ini kita akan bermain games, tapi masih dalam konteks belajar. Nanti akan Ibu bagi menjadi 4 stasiun. Stasiun 1 melakukan pengamatan langsung dan menggunakan langsung mengenai K3. Satu contoh menggunakan APD. Nah, itu nanti stasiun 1 kita akan menggunakan APD. Stasiun 2 akan menonton video mengenai K3. Stasiun 3 akan menyusun puzzle. Dan stasiun 4 akan praktek di lapangan langsung. Siap? Siap. Oke, silakan bentuk kelompoknya. Berikut stasiun 1 mengenai alat peraga. Dilanjutkan stasiun 2 dengan menggunakan laptop untuk menyelesaikan puzzle secara digital melalui aplikasi. Murid akan berpindah ke stasiun 3 untuk menyelesaikan permasalahan dengan menonton video melalui handphone. Pada stasiun terakhir, stasiun 4, murid diminta untuk menggunakan langsung alat pelindung diri sehingga murid mengetahui dan mengaplikasikan materi yang telah dipelajari. Di akhir pembelajaran, murid berdiskusi dan melakukan refleksi terhadap aktivitas pembelajaran yang telah dilakukan. Saya Saskia Alsipa dari kelas 10 Teknik Geologi Pertambangan 1. Pelajaran sama Bu Elsa itu sangat menyenangkan dan berkesan karena kami nggak hanya terpaku sama buku atau materi yang disampaikan Ibu aja, tetapi kami diajak bermain games, ada pos-posnya. Pos 1 menggunakan alat peraga, pos 2 menggunakan laptop, pos 3 menggunakan handphone, dan pos 4 menggunakan alat praktik. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.